Oke, kembali lagi di channel Makmur Motor ya. Kali ini kita mau ngomongin tipe H11 yang untuk di headlamp. Oke, jadi di depan saya ini sekarang ada 3 tipe, yaitu halogen yang paling standar, Utinon Essential generasi kedua, dan yang Utinon LED series. Oke, jadi ini kan varian entry level seperti yang kemarin kita bicarain. Ini yang middle levelnya. Nanti baru kita ngomongin yang ekstrim, yang tipe paling tingginya. Oke, jadi yang ini sebenarnya sama yang kemarin kita review itu sama aja. Yang beda dia soket H11 sama beda di watt, 24 watt. Yang lain sih semua sama, tetap pakai kipas. Cuma nanti tetap kita bahas singkat ya. Hari ini kita mau fokusnya ke yang tipe ini, yang H11, karena saya lihat review itu kebanyakan pakai H4, yang H11 tuh jarang. Oke, jadi coba kita buka dulu. Ya. Oke, kita mulai dari kotaknya. Dia tipe H11 buat headlamp ya. HL tuh headlamp. Dia 6000K dengan tipe chip Laxion. Oke. Dan dia ada built-in driver box. Dia bisa buat high sama low. Cuman dia single beam. Kalau H4 kan dia double beam tuh. Dia bisa high sama low. Kalau ini tuh dia single beam. Jadi antara ditaruh di rumah yang untuk low beam atau rumah untuk yang high beam. Oke. Ini dia ngomong Lumileds, tetap Laxion itu produksinya si Lumileds ya. Nah ini dia klaimnya lebih terang 160%. Nah ini standarnya, ini kalau udah pakai yang tipe ini ya, lebih terang, dan dia up to 6000. Kalau yang ini up to 6500, ini up to 6000. Jadi dia lebih kuning dikit. Kalau menurut saya ini sekitar 5800 lah ke 6000. Nggak bener-bener 6000 sih. Jadi, dan juga dia lifetime-nya itu up to 8 tahun ya. Dia hanya memakan watt 15 watt ya, dan dia dengan teknologi heatsink airflux, yaitu yang tanpa kipas ya. Dia juga anti storing ya. Ini lebar ininya 18 mm, total tingginya 85 mm, dan lebar heatsinknya ini 43 mm. Oke, nggak garansi 2 tahun. Ini produknya, ini dari besi atau ini ya, ini airfluxnya ya. Jadi ini tuh rumahnya, ini tuh namanya PCB board. Ini tuh tempat dimana si chipnya ini tuh ya rumahnya ya, rumahnya si chip ya. Jadi kalau udah dapat listrik dari sini masuk ke heatsink, masuk ke sini, baru dia nyala. Oke, dia hanya makan watt 15 watt. Yang Utinon LED ini memang lebih kecil wattnya dari yang ini, dia lebih hemat daya. Kalau di LED tuh watt hanya konsumsi ya, nggak ada hubungan sama terangnya. Kalau di halogen, ya semakin tinggi wattnya semakin terang. Kalau di LED tuh nggak ngaruh, semuanya itu tergantung dari chipnya tuh terang apa enggak. Oke, ya dia dengan chip Laxion ini ya, bisa kelihatan ya, T3 tapi dempet-dempet gitu. Kecil aja sih chipnya Philips mah. Nggak pernah yang gede, nggak pernah yang overkill terlalu banyak gitu ya. Ya dengan soket H11 ya, jadi kalau mobil kamu pakai soket H11 tuh pasti bisa masuk. Contohnya Innova Ribbon yang tipe G, CR-V Turbo yang non Prestige, Sirion, terus HR-V yang tipe E tuh yang facelift. Banyak deh H11 mah. Cuman kalau menurut pengalaman saya, kalau di Rush yang model pertama sama yang facelift itu, karena di proyektornya tuh belakangnya ada covernya, ini biasa suka nggak muat. Dia biasa ngakalinnya dipakai lakban atau diganti tutupnya yang lebih gede. Tapi sebenarnya kalau bisa sih mesti dicariin penutup ya. Oke, ini tadi udah kita jelasin. Ini PCB board, ini ke ini ya soketnya H11, ini ringnya, dan ini airflux.
Ini heatsinknya dia nggak pakai kipas, dia tipe pasif. Kalau ini tuh aktif, dia kipas. Kalau ini namanya pasif ya, dia nggak ada kipas. Memang kalau memang udah dipasang dan udah dinyalain, ini memang pasti panas. Cuman nggak usah khawatir, ini memang fungsinya dia memang untuk menahan panas. Jadi dia nyedot panas dari sini dan memang ininya yang panas. Ini memang didesain untuk panas. Jadi tenang aja kalau ini tuh panas ya. Oke. Sekarang kita coba yang ini dulu. Ini ya, yang Utinon Essential generasi kedua ya, dari plastik ya. Chipnya cuma satu, tapi dempetan juga. Intinya sih sama aja ya, mirip-mirip ya. Cuman beda dia warnanya, dia 6500K dan dia memakan daya 24 watt. Tapi bagusnya dia dari ini tuh dia ukurannya compact. Jadi ini kalau kayak yang kasus tadi yang rush itu saya ngomongin, kalau pakai yang ini itu nggak bakal problem karena perbedaannya juga lumayan tuh. Nah ini tuh ngefek banget, beda dikit gitu. Nah, cuma kalau udah masuk di sini sih, ke sininya pasti aman. Oke. Sekarang kita bandingin sama yang halogen. Halogen ini yang paling standar ya. Kalau bawa mobil kamu rush atau CR-V turbo gitu, kebanyakan pakai tipe ini ya, Philips. Paling bedanya Philips yang LL, yang long life. Ini mah H11 biasa. Tapi kalau soal performa sih sama aja ya. Ya, simple banget. Listrik masuk, dia manasin tiangnya, dan di dalam tabung ini ada partikel yang bakal memancarkan cahaya kalau kena panasnya dari si tiang. Simple aja. Sekarang gini, bisa kelihatan nggak di sini? Ya, dari soket ke soket, dari soket ke soket. Ini posisi chipnya sama tiangnya itu sama persis. Ya, jadi kalau bawaan mobil kamu misalnya H11, ya itu kalau dipasangin ini kan pasti nggak pernah ada yang kasus dimana itu silau kan. Karena kenapa? Karena beam patternnya itu dari sini tuh udah memang the best. Cuman sama Philips itu dibuat berbagai produk ini semua yang presisi penempatan chipnya, supaya pasti pasang di proyektor atau di reflektor itu pasti bagus beam patternnya, tapi lebih terang keluarnya. Ya, ini kita ngomongin ya. Ya, kalau kemarin kan H4. Ini kalau H4 kan pasti di reflektor. Hari ini kita ngomongin yang H11, bisa di proyektor, bisa di reflektor. Nah, oke. Ya. Sekarang kita ngomong kalau diantara ini 3, yang paling murah pasti yang ini. Yang kemudian lebih mahal lagi ini, dan kemudian ini. Oke, tapi kalau alasannya apa sih ngebuat kamu tuh harus consider ya dari halogen pindah ke LED? Satu, itu masa pakai. Kalau masa pakai halogen itu tuh nggak lama, paling 1 tahun 2 tahun tuh pasti putus. Dan juga performanya ya biasa aja gitu loh. Tapi kalau kamu nggak peduli, yang penting ada lampu, ya udah beli yang ini. Ini harganya satu sekitar 100-an. Ya. Tapi kalau kamu pengen ganti ke LED yang lebih terang, cuman nggak ada pemakaian yang berat, boleh pakai yang Utinon Essential. Dia 6500 Kelvin up to ya. Buat dalam kota lebih dari cukup. Tapi kalau kamu sering keluar kota, misalnya ke gunung, kemana yang kabut, pakai yang ini, udah tidak salah. Ini mau kabut, mau hujan, no problem. Ini harganya 1,4 ya. Memang sih double dari dia, berkali-kali lipat dari dia. Cuman ya ada harga, ada kualitas ya. Dia masa pakainya hingga 8 tahun. Ini tuh awet banget. Kenapa yang ini jauh lebih awet daripada yang ini? Oke, bukannya kipas tuh nggak awet loh. Kipas tuh dari Philips ini cukup awet ya. Kemarin kita jelasin ini dia pakai bearing ya. Ini tuh awet. Cuman ini lebih awet karena kenapa? Karena kalau dibandingin dia tuh lebih sedikit moving partnya. Kalau namanya kipas, ya semua kipas itu pasti ada namanya dinamo, ada motornya yang muterin.
gitu loh. Jadi dari listrik, ya kenapa dia wattnya lebih gede, karena dia lebih banyak moving part gitu loh. Jadi dari listrik masuk, dia mesti nyalain kipas dulu baru nyalain si chip. Kalau dari sini, yang ini dari masuk, ini kan nggak ada moving part, langsung masuk aja ke chip. Jadi ini lebih butuh sedikit konsumsi dayanya gitu, dan juga dia lebih awet ya karena less moving parts, nggak ada dinamo yang buat dinginin dia. Makanya kenapa air flux ini sebenarnya teknologi yang sangat bagus. Cuman yang ada itu hanya Philips yang ada air flux, sudah dipatenin gitu loh. Jadi nggak mungkin brand lain tuh ada air flux ya. Oke, jadi sekarang pertanyaan yang paling banyak ditanyain, ini silo nggak gitu loh. Oke, jadi sekarang kita pakai style kayak kemarin ya, kita gambarin. Oke, jadi kemarin udah kita gambarin ya kalau reflektor tuh bentuknya seperti ini ya. Ini kaca, ini dalamnya ini kaca semua. Bolamnya ditaruh di sini ya. Dia mancarin ini batok ya. Ini kaca depannya nih, mika depannya ya. Ini dia kalau yang atas nih dia bakal turun. Jadilah low beam ya. Kalau dia mancarnya ke bawah malah ke atas, karena ini semua tuh pantulan. Jadi kebalik jadinya. Ini tuh jadi high beam ya. Oke, kalau sejauh ini kan udah jelas nih. Sekarang kita ngomongin kalau di proyektor tuh gimana. Oke, jadi kita jelasin ya. Proyektor tuh gini, dari sisi atas proyektor itu bukan murni tanpa reflektor. Dia masih ada reflektor di dalam, sama mirip-mirip kayak gini, cuman dia lebih kecil ya. Ini tetap nih bagian sininya, ini kan bolam nih ya, ini kan bolam, ini kan bolam, ini tetap pantulan cahaya, cuman di sini itu ada lensa ya, dan di bawah sini ya itu ada yang namanya penahan, cut off. Jadi ketika cahaya dari atas nyembur ke bawah, itu tuh ketahan sama satu ini, namanya shutter sih biasa. Jadi kalau proyektor itu pas nyorot ke jalanan atau ke tembok itu pasti kelihatan bergaris gitu. Nah ini fungsinya. Oke, ini saya coba gambarin dari samping ya. Nah, ini reflektornya, ini bolamnya ya, ini shutternya, dan ini lensanya. Oke, jadi kalau dari atas ya, which is keluarnya jadi low beam, ketika ke atas pas turun itu bakal ketahan sedikit. Jadi ada satu titik di sini di mana ini tuh langsung nyembur lagi jadi turun. Ini low beam ya. Jadi kalau proyektor tuh ada yang fungsinya hanya untuk low beam, ada yang namanya dia bisa dua fungsi, dia bisa high sama low di satu proyektor. Jadi di sini tuh ada solenoidnya yang bisa turunin sama naikin si shutternya. Jadi kalau lagi di dim, ini shutternya hilang. Nah jadi ini naik, nyembur. Ini langsung, ini plong ya, langsung nembak. Nah tapi kalau biasa proyektor di pasaran kebanyakan, even kayak CRV turbo aja, dia cuman satu fungsi aja, hanya untuk low beam. Oke. Nah sekarang gini, kita lihat ya. Anggaplah kita cuma ngomongin bagian sini sama bagian sini. Ini kan sama aja nih, cuma beda nih buat pancaran cahayanya ya. Jadi kalau kita taruh seperti ini, sama kayak seperti kemarin, dia kan mancarnya gini ya. Ini buat low, ini buat high ya. Kalau kenapa tadi kita pakai penggaris gitu loh, karena pakai yang udah non essential ya. Kalau kita jajarin gini ya kan, ini gini ya, kita jajarin gini, posisi chip ini sama tiang ini kan sama persis presisi. Jadi begitu digantiin nggak masalah, asal masangnya seperti ini ya, jangan masangnya gini.
ini salah, low sama high-nya kebalik jadinya. Harus masangnya gini. Oke. Sama kasusnya sama seperti si Ultinon ini. Ya. Ya, bisa dilihat posisi si tiang ini sama si ini lagi-lagi juga presisi. Oke. Jadi nggak ada cerita di mana bohlam LED Philips tuh silo, tidak mungkin gitu. Oke. Sekarang kita ngomongin beam pattern. Kalau proyektor itu biasa beda-beda beam patternnya. Ada yang seperti ini, ya. Ini hotspotnya. Ini hotspot. Ada yang lurus flat, ya. Hotspotnya di sini, ya. Di sini hotspot. Oke, sekarang kita ngomongin kalau reflektor beam patternnya gimana. Oke, jadi kalau kamu googling atau ketemu di mana itu beam patternnya, itu pasti setiap mobil tuh beda-beda karena bentuk batoknya beda-beda. Coba ngelihat bentuk batok mobil Avanza sama Gia biarpun mirip, tapi pas dipasangin bohlam LED pasti beam patternnya beda. Itu tidak masalah. Yang penting itu fokus low sama high-nya. Yang penting low-nya tuh nggak bikin pas lagi dua arah tuh silo, dan nggak bikin orang di depan kita tuh kesel karena lampu kita tuh silo banget. Nah gitu. Tidak masalah kok. Yang penting misalnya ya, coba saya gambarin yang saya hafal bentuknya, yaitu Avanza deh. Avanza tuh biasa gini dia bentuknya. Dia gini, ini agak samar-samar ya, terus tiba-tiba hotspotnya tebel di tengah. Ya, terus gini. Avanza tuh gini. Ini low beam. Ya, ini tuh hotspot semua. Ini hotspot kecil, ini hotspot besar, ini hotspot kecil. Ini yang kecil, gede, kecil. Oke. Jadi yang tengah ini yang paling berfungsi untuk nyinarin jalanan. Oke. Jadi nggak masalah kok. Soalnya pernah ada yang ngomong, "Bang, pasang H4 Ultinon Essential di mobil A sama di mobil B kok beda sih gini." Ya pasti, soalnya bentuk batoknya beda, bentuk reflektornya beda, ya pasti beda lah, nggak mungkin sama. Kecuali Avanza sama Avanza ya pasti sama. Avanza yang Grand New sama yang Veloz yang lama aja beda kok beam patternnya, tapi nggak masalah, yang penting fokus itu. Oke. Dan banyak juga customer yang dari luar kota masang LED-nya kayak begini, terus komplain, kenapa nih kok jauh amat nembaknya? Ya karena pas kita suruh fotoin dari depan pasangnya kayak begini. Saya bilang, coba kamu puter bohlamnya gitu. Dia bilang, masa, dicobain dulu. Begitu diputer ke sini langsung dapat cut off-nya. Itu di Innova Reborn. Ya, itu di Innova Reborn kayak begitu kasusnya. Ini saya sharing pengalaman saya juga. Ya. Jadi pastikan kalau kamu beli LED itu tahu dulu cara masangnya gimana. Ya, di setiap pembelian tuh kita kasih panduan instalasi kok. Ya, kalau memang nggak yakin boleh kok WA difotoin ya, biar kita pandu, jadi biar nggak 2 kali kerja. Ya, jadi oke. Untuk yang penutup, jadi ini 2 bagusannya mana? Kalau menurut saya, tadi kembali lagi, kalau dalam kota tergantung budget kamu. Budget kamu cukup, beli yang ini, lebih awet jauh. Tapi kalau budgetnya nggak cukup, beli yang ini juga nggak bakal kecewa. Karena kalau dari sini loncat ke either one of these two, itu udah beda banget, pasti. Jamin, pasti berasa banget bedanya. Oke, hotspotnya dapet, beam patternnya dapet, high sama low-nya berasa banget. Ya, oke. Jadi kalau kamu sering keluar kota, pilih ini. Oke. Kalau kamu hanya dalam kota, antara ini 2 aja. Udah, simple aja. Oke. Sama ngomong-ngomong, ini kita review yang H11, cuman kalau buat teman-temannya dia, contohnya yang tipe Fox sama HB3, HB4, itu semua sama ya fungsinya ya. Semuanya tuh bentuknya tuh bener-bener super mirip. Ya, kadang-kadang HB3 cuman ini jadi merah, tapi ini biru, tapi beda di sininya. Beda di sininya sama di soketnya, tapi bentuk overall review kita kali ini tuh bisa buat mereka juga, jadi sama aja. Ini juga sama juga buat dia, sama percis.
semua cara kerja bolamnya itu semuanya sama tetap peraturannya pasangnya begini semuanya. Oke ya, semoga bermanfaat ya. Kamu kalau mau bolam ini atau yang ini bisa dapetin di marketplace kita ya, di Garasi, Tokopedia, JD, Blibli, dan di Shopee. Oke, kalau kamu masih bingung boleh langsung tanya DM atau WA kita ya, atau mau langsung datang main ke workshop kita juga boleh. Kita buka dari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 5. Oke, thank you ya, sampai sini aja.